Hai semuanya, pernah nggak sih kalian dengar orang bilang, aku tuh OCD banget, nggak tahan lihat barang berantakan. Tapi, tunggu dulu, emang benar OCD itu cuma soal kerapian aja? Atau sebenarnya, kita belum benar-benar paham apa itu OCD yang sesungguhnya? Saya pengen ajak kalian ngobrol santai soal satu hal yang sering banget disalahpahami. OCD, atau Obsessive Compulsive Disorder. Masalahnya, istilah ini sudah jadi semacam tren dalam obrolan sehari-hari. Padahal kenyataannya, OCD itu jauh lebih kompleks dan menyakitkan dibanding cuman gak bisa lihat meja kerja berantakan. Banyak dari kita mungkin mikir OCD itu sekadar soal perfeksionis atau suka kebersihan. Tapi kenyataannya, OCD adalah gangguan mental yang cukup serius. Bayangin deh, otak kalian terus-terusan mikir hal-hal yang bikin cemas, bahkan ketika kalian tahu itu nggak masuk akal. Misalnya, kalian udah ngunci pintu 5 kali, tapi otak kalian masih bilang, gimana kalau ternyata belum kekunci? Akhirnya, kalian balik lagi, ngecek lagi, ulangi lagi. Dan itu bukan soal nggak percaya diri, tapi soal obsesi yang benar-benar mengganggu. OCD itu punya dua komponen utama, obsesi dan kompulsi. Obsesi adalah pikiran, dorongan, atau gambaran mental yang muncul berulang dan bikin cemas. Kompulsi di sisi lain adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk meredakan kecemasan itu. Misalnya, seseorang merasa cemas luar biasa kalau dia nggak cuci tangan berkali-kali karena merasa ada kuman yang bisa bikin dia sakit. Padahal secara logis, dia tahu tangannya udah bersih. Nah, bayangin kalau itu terjadi terus-menerus setiap hari. Capek, kan? OCD bisa sampai menguras energi fisik dan mental seseorang. Mereka bisa ngabisin waktu berjam-jam cuman buat ngecek kompor, ngunci pintu, atau membersihkan satu benda yang sama. Dan ironisnya, makin mereka lakukan, makin kuat kecemasannya. Tapi sayangnya, banyak orang yang belum ngerti seberapa beratnya hidup dengan OCD. Karena itu, penderita OCD seringkali merasa kesepian, malu, dan bahkan takut buat cerita ke orang lain. Mereka takut dicap aneh, lebay, atau bahkan dianggap gila. Padahal, mereka butuh dukungan dan pemahaman. Satu hal yang bikin saya mikir panjang adalah betapa kita, sebagai masyarakat, kadang terlalu gampang memberi label. Kita lihat orang yang terlalu perfeksionis, langsung bilang, wah, OCD. Tapi kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang orang itu alami di dalam dirinya. Kita nggak tahu apakah dia sedang berjuang melawan pikirannya sendiri yang nggak bisa dia kontrol. Ada orang yang punya obsesi soal keselamatan keluarganya. Setiap kali mereka lihat berita kecelakaan atau penyakit, mereka langsung kepikiran, jangan-jangan keluargaku juga kena. Dan pikiran itu muncul berkali-kali. Akhirnya mereka bikin ritual tertentu, seperti nyebut doa dengan jumlah tertentu, atau nyusun benda-benda dengan pola tertentu, karena mereka percaya itu bisa mencegah hal buruk terjadi. Padahal dalam realitasnya, nggak ada hubungannya. Tapi buat mereka, itu adalah bentuk kontrol terhadap kecemasan. Terkadang, OCD juga bisa menyasar pada pikiran yang sangat mengganggu, seperti pikiran-pikiran tabu atau kekerasan. Misalnya, seseorang terus-menerus membayangkan menyakiti orang lain padahal dia nggak pernah mau melakukannya. Tapi pikirannya terus muncul dan bikin dia ketakutan sendiri. Itu yang disebut intrusive thoughts. Dan penting banget buat kita tahu bahwa punya pikiran itu bukan berarti kita akan melakukannya. OCD bukanlah soal karakter, bukan soal, dia cuma pengen semuanya rapi. Atau, dia orangnya emang kayak gitu, gak fleksibel. Ini gangguan nyata yang bisa menghambat kehidupan seseorang. Dari pekerjaan, hubungan sosial, sampai hal-hal sederhana seperti tidur atau makan. Bahkan, banyak penderita OCD yang merasa terpenjara dalam rutinitas yang mereka gak nikmati, tapi nggak bisa tinggalkan. Sekarang, gimana caranya kita bisa bantu mereka? Pertama-tama,
Jangan remehkan, jangan anggap enteng. Ketika seseorang bilang dia punya OCD, coba dengarkan dulu tanpa menghakimi. Tanyakan apa yang dia rasakan. Dengarkan cerita mereka, karena kadang mereka cuma butuh dipahami. Kedua, jangan gunakan istilah OCD sembarangan. Kalau kalian bukan penderita OCD, lebih baik hindari bilang, "Aku OCD banget hari ini, cuman karena lagi pengen rapi-rapi kamar." Itu mungkin kelihatan lucu atau santai, tapi buat orang yang benar-benar mengalaminya, itu bisa menyakitkan. Mereka tahu betul rasa cemas yang menyiksa itu nggak lucu sama sekali. OCD bisa ditangani dengan terapi. Biasanya, pendekatan yang paling umum adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, khususnya metode yang disebut ERP, Exposure and Response Prevention. Jadi, orang dengan OCD akan dilatih untuk menghadapi sumber ketakutan mereka, tapi tanpa melakukan kompulsi. Contohnya, mereka yang takut kuman akan diminta menyentuh sesuatu yang kotor, tapi tidak langsung cuci tangan. Tujuannya untuk belajar bahwa kecemasan itu akan menurun dengan sendirinya dan nggak terjadi hal buruk seperti yang dibayangkan. Tentu, ini bukan proses yang instan, tapi banyak yang berhasil. Dan itu memberi harapan besar bahwa OCD bisa dikelola. Bukan berarti sembuh total tanpa jejak, tapi hidup bisa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bisa dijalani. Kalau kalian punya teman atau keluarga yang punya OCD, tolong jangan paksa mereka buat berhenti melakukan ritualnya. Itu bukan soal niat kuat atau lemah, tapi soal otak yang memberikan sinyal ancaman secara berlebihan. Yang bisa kalian lakukan adalah memberi dukungan, mengajak ngobrol, dan bila perlu bantu mereka mendapatkan bantuan profesional. Saya percaya bahwa salah satu cara terbaik mengatasi stigma adalah dengan edukasi, dengan ngobrol kayak gini, dengan saling cerita, saling dengar. Kita bisa mulai dari hal sederhana, berhenti meledek orang karena kebiasaan anehnya, berhenti menggunakan istilah kesehatan mental sebagai bahan candaan. Karena buat beberapa orang, itu adalah perjuangan hidup yang nggak kelihatan dari luar. Kalau hari ini kalian sedang berjuang dengan OCD, atau kalian merasa punya gejala yang mirip, jangan takut minta bantuan. Kalian nggak sendiri. Ada banyak orang yang juga sedang mencoba melangkah pelan-pelan, dan itu nggak apa-apa. Proses itu valid. Perjalanan kalian penting, dan yang paling penting, kalian layak untuk merasa damai dalam hidup kalian sendiri. Jadi mulai sekarang, yuk sama-sama buka mata, buka hati. Jangan buru-buru menilai, karena kadang yang kelihatan rapi dari luar bisa jadi sedang berantakan di dalam. Dan yang kita butuhkan bukan hanya pengertian, tapi juga keberanian untuk saling jujur dan mendengarkan. Karena OCD bukan cuma soal kerapian, tapi tentang perjuangan menghadapi kecemasan yang enggak kelihatan. Dan perjuangan itu layak untuk dipahami